Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Bapak Dr. Haji Camidi, SPD, MSI, beserta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati seluruh pegawai dan organisasi mitra di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, serta seluruh yang ada di sini yang tidak saya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, wassalillah, alhamdulillah, wala billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Puji syukur pada Allah atas nikmat yang begitu besar yang kita rasakan selama ini. Hingga pada hari ini kita bisa kumpul kegiatannya rapat koordinasi dan evaluasi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Ini menurut saya sangat penting, strategis nih, memang strategis karena merupakan kita bisa menyamakan persepsinya, kita samakan memperkuat energi kita untuk bersinergi, serta kita juga tidak perlu mengevaluasi selama ini capaian-capaian kita, apa yang sudah kita raih, kekurangannya di mana, mana yang perlu ditambah. Ini memang harus bersatu semuanya, bersinergi. Dan ini penting karena endingnya apa? Endingnya adalah peningkatan kinerja, disiplin tentunya, dan juga integritas, sekaligus memastikan ada peningkatan pelayanan di bidang pendidikan tentunya dan pelestarian kebudayaan di Indramayu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang sudah terlibat untuk hal ini di jajaran Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, dari para kepala sekolah, serta organisasi mitra yang sudah menurut saya sudah bekerja keras, sudah mencurahkan segala yang kita miliki untuk bisa meraih hasil yang terbaik. Tapi tentu saja tuntutan zaman tidak bisa statis, dinamis. Kita sudah terbaik melakukan ini, ternyata standarnya segini, berubah lagi, karena memang manusia itu kan dinamis, berubah, zaman berubah terus. Pengajar harus bisa mengajar, tapi kalau teknologinya berubah, keadaan berubah, maka kita harus up to date. Karena kalau nanti lebih pinteran di luar muridnya, nanti pinter muridnya ini pada sok pinter gitu, wah gurunya nggak up to date, dianggap gurunya pengajarnya tidak tahu. Maka ada tuntutan untuk para pengajar untuk bisa mengupgrade diri, menyesuaikan dengan kekinian. Tentu kita dibesarkan dalam momen yang berbeda. Kita ini generasi yang berbeda dengan generasi yang sedang kita hidup saat ini. Loncatan informasi, perpaan teknologi itu begitu berbeda dari zaman kita, hari zamannya dengan yang saat ini. Maka ya nggak ada cara lain selain kita harus bisa beradaptasi. Jadi evaluasi dulu, apa kurangnya, apa kendala-kendalanya, kenapa kita nggak bisa menyentuh yang ini, kenapa tidak terduga yang itu. Kita cari tahu terus sehingga kita jadi terupgrade. Kembali lagi tujuannya apa? Itu kan kita memberi pelayanan pendidikan yang optimal, yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Di Indramayu khususnya kita, walaupun saya sebenarnya percaya ini tentang masalah data, tapi pada kenyataannya capaian sekolah kita juga masih rendah. Walaupun nanti kita harus mengevaluasi apakah ini benar-benar seperti itu atau hanya masalah data saja. Ambil aja. Saya merasa ya sebenarnya
Sekarang kita dikatakan kabupaten dengan jumlah persentase orang miskinnya terbanyak se-Jawa Barat. Terus dikatakan nama sekolahnya paling rendah. Masa sih segitunya gitu? Banyak kok orang-orang kaya, setengah kaya, menengah, orang mapan gitu. Ya banyak juga orang yang belum mapan. Tapi memang kalau cuma pakai perasaan ya kalah sama data. Maka dari itu ya yang menang adalah data. Ini datanya seperti ini. Pilihannya apakah kita bisa mengupdate data sesuai dengan realita, atau jangan-jangan memang seperti itu. Maka kita harus mengupgrade manusianya. Nah, untuk bisa mengupgrade manusia Indramayu ya garda terdepannya adalah identitas pendidikan. Sumber dari permasalahan kita secara umum itu karena banyak masyarakat yang tidak terdidik, tidak tahu, tidak mendapatkan literasi yang cukup. Sehingga kalau tidak tahu adalah dekat dengan kebodohan. Nah, kalau orang bodoh kan repot menghadapi dunia saat ini, gampang ditipu, gampang dimanipulasi, berprasangka buruk, mudah dihasut. Ya karena mereka tidak terdidik dengan baik. Oleh karena itu ya untuk meningkatkan sumber daya manusia, ya di sini semua rekan-rekan kita semua di sini. Maka dari itu rapat seperti ini menjadi sangat penting, disesuaikan juga dengan tentu karena kita dalam kelembagaan di Pemda Indramayu yang saat ini visinya adalah Indramayu religius. Tentunya kita mesti memastikan generasi kita didik ini adalah generasi yang religius, dan juga setelah religius ya mereka juga harus bisa memiliki kemampuan secara ekonomi. Karena kalau misalnya kita religius tapi ekonominya jeblok, nanti religiusnya dikesampingkan, akan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu maka supaya tetap bertahan rasa religiusnya konsisten, maka secara perekonomian harus bisa berjalan dengan baik. Kalau saya suka mengutip kalimatnya Pak Wahub itu kan, bapak otak yang beli, pikirannya ngalih. Dulu saya nggak paham itu apa ya, otak yang beli, pikirannya ngalih. Oh, kalau perutnya lapar, otaknya jadi nggak bener gitu. Ya. Ada juga sih yang perutnya udah kenyang tapi otaknya nggak bener, ada. Itu berarti kriminal lah. Tapi sebagai besar banyak yang mereka menjadi tidak benar, menjadi salah, membuat salah karena memang keterpaksaan. Ya itu bukan justifikasi, tapi itu realitanya seperti itu. Maka ya kita bikin supaya perut kita lapar, dari sisi ekonomi kita mesti dimajukan, dan kita harus memastikan ada rasa aman. Orang tua menitipkan anaknya di sekolah harus punya rasa aman, tidak boleh was-was. Kadang-kadang ada 1-2 kasus tapi karena terviralkan maka seolah-olah seperti itu. Padahal ya itu cuma kasus tip. Nanti orang tuanya jadi pesimis ataupun jadi negatif thinking ketika menitipkan anaknya di institusi pendidikan. Nah, kita harus pastikan bahwa ada rasa aman. Jadi kita lihat dari sektor pendidikannya, ketika mendidikan anaknya berangkat ke sekolah harus ada rasa aman dan itu nyaman. Aman ya nyaman. Kalau aman tapi nggak nyaman, maka Pemda Indramayu harus bisa berbenah diri memberikan fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman. Aman gak kira-kira? Ambruknya nih kira-kira nih plafonnya nih kalau sekolahnya udah reot. Kalau ternyata udah aman kok, nyaman gak? Panas banget. Jadi nggak bisa belajar dengan aman. Maka kita pastikan itu. Ya, ini memang PR bersama. Yang paling bertanggung jawab ya bupati di sini untuk bisa memberikan sektor pendidikan yang aman, nyaman dengan segala keterbatasan anggaran. Dan ujung-ujungnya ya gotong royong. Kita sama-sama bahu-bahu. Kalau duitnya belum ada, belum bisa memberikan gaji tunjangan yang besar ya, gotong royong kita bergotong royong gitu. Gotong royong itu mudah diucapkan tapi pada prakteknya susah. Zaman sekarang
semua dikapitalisasi, tenaganya kapitalisasi, tetangga satu sama lain, tenaganya itu pelit, gitu. Tenaganya itu ada harganya, gitu. Padahal itu demi lingkungan. Baru-baru ini saya keliling-keliling melihat penyebab sebab musababnya terjadi banjir. Memang betul drainase kita banyak yang belum benar. Secara geografis kita tuh di dataran yang rendah dan rata dekat dengan air laut yang bisa rob. Kita tuh ending dari segala air yang dari hulu curah hujan besar memang bisa menyebabkan banjir juga. Tapi kalau misalnya dari sisi gotong royong, depan rumahnya itu atau belakang rumahnya itu sungai kecil atau kali kecil gitu, isinya sampah. Dan sampahnya bukan sampah yang terlalu berat. Pak, ini Pak, sampahnya banyak. Sebenarnya saya pengen balikin, ya tinggal bersihin bareng-bareng, se-RT, bareng-bareng se-RW. Ini kan kebanjiran kan yang terlalu ada sendiri. Tapi kalau saya bupati kan bahaya kalau ngomong gitu. Makanya siap insya Allah nanti bareng-bareng kita beresin bareng-bareng. Tapi sebenarnya yang sampah-sampah itu yang di depan rumahnya atau di belakang rumahnya atau di samping rumahnya kan bisa dipungut dengan gotong royong, bisa diambil di atasnya dengan gotong royong. Kecuali kalau misalnya mungkin mau bikin turap, itu kerjanya Pemda atau BWS dan lain-lain. Artinya kita kedepankan itu. Dan yang paling penting saya pesankan kepada teman-teman di sini, pengajar, institusi pendidikan, kita tanamkan karakter kesatria, karakter yang berani mengakui kesalahan, berani ketika dia melempar batu jangan sembunyikan. Karakter culas itu kita babat dari kecil, pembohong kita babat dari pengkhianat kita babat dari kecil. Jadi karena itu kita bentuk karakter. Jadi kita cuma tidak membuat orang lebih cerdas, tapi memiliki karakter yang baik itu, yang religius. Religius itu jelas mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi tentu kami Pemda Indramayu bergantung besar kepada teman-teman di sini dalam membangun fondasi karakter manusianya ini pendidikan. Karena kalau dihitung-hitung lama belajarnya, lama interaksi anak sama orang tua atau dengan entitas sekolah itu kayaknya hampir sama. Sekolah pulang jam berapa sih? Jam 1, 2? SMP setengah 3. Kalau SD jam 1. Berarti kan dia dari bangun udah beres-beres, apa semua berangkat sekolah, pulang jam katakanlah SD jam 1 sampai rumah jam setengah 2, SMP sampai rumah jam 3. Kadang-kadang mungkin orang tuanya mungkin belum selesai dari sawah atau mungkin belum pulang kerja, ketemu maghrib terus kepotong tidur. Kayaknya mungkin kadang-kadang banyak yang di sekolah kayaknya ya, atau balance lah, dipotong masa tidur kan gitu. Jadi ya walaupun dari background rumah mempengaruhi juga karakter, tapi dominasi sekolah itu juga besar dalam pembentukan karakter. Kami tidak menyalahkan kalau anak itu nakal salah guru, tidak juga. Buktinya satu kelas kan nakal semua kan, ada yang nakal ada yang nggak nakal. Kalau sekolah nakal semua ya kita pertanyakan sekolahnya. Tapi kalau beragam berarti sebenarnya manusia itu kan unik. Tapi tetap kami bergantung kepada Bapak Ibu sekalian dalam pembentukan karakter, kerjasama bersama orang tua di rumah. Dan saya harap mungkin hal seperti yang tadi saya katakan dan mungkin banyak lagi rencana-rencana dan tujuan-tujuan yang akan tercapai itu terbangun komitmen bersama antara Bapak Ibu sekalian di sini semua, satuan pendidikan serta seluruh organisasi mitra untuk terus bersinergi, saling tambal sulam, saling memberikan masukan untuk bisa berinovasi. Ya intinya berikan yang terbaik. Ingat Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuma masalah kerja saja, ini bukan cuma masalah tunjangan saja atau gaji atau apa. Ini adalah ibu bapak sedang membangun manusia. Kalau mereka menjadi orang-orang hebat,
ada Bapak Ibu sekalian di baliknya. Dan setiap jerih payah usaha yang Bapak Ibu lakukan itu tidak mungkin luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sih nggak pernah lihat ada malaikat di sebelah sini saya, tapi saya percaya ada yang mencatat kiri kanan kita gitu. Tidak ada satupun yang luput. Dan kalau urusan pendidikan, maka sepanjang hayat sampai bahkan kita sudah tidak ada di dunia ini terus mengalir apapun itu, ajaran buruk akan mengalir keburukan, kalau ajaran baik akan mengalir kebaikan. Dan ibu bapak adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka insya Allah sampai bapak ibu tua nanti, kalau sekarang masih setengah tua, tapi nanti sampai tua nanti, sampai udah gak ada, sampai akhir dunia ini, insya Allah mudah-mudahan terus mengalir ilmu yang bermanfaat, pahala yang bermanfaat. Itu kata-kata pamungkas karena Pemda ini tidak punya uang banyak dengan tunjangan, jadi ya bicara kata ikhlasan. Karena kalau uang kita banyak ya kita bisa bicara utang, tunjangan dan lain-lainnya. Tapi karena uangnya sedikit ya tidak bu, walaupun kecil pendapatannya yang tidak berpahala. Oleh seperti itu mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin kami sebagai kami pimpinan gitu, sebagai Bupati Indramayu tidak luput dari kesalahan. Banyak sekali kealpaan, ketidaksempurnaan. Kita sama-sama saling melengkapi, kita saling memaklumi. Tapi yang penting kita mau belajar untuk memperbaiki diri demi pelayanan terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih dan